Ya, alhamdulillah hari ini hari pertama kita buka bazar sapi kurban di kandang kami, dan ini pemesanan pertama dari PT Pak Yogi, sahabat kita. Beliau meminta beberapa ekor yang ukurannya 260 dan ini harganya 19.500.000. Ya, ukurannya yang kecil. Kalau yang lain masih banyak yang besar-besar. Untuk sampai dengan hari ini sudah berapa puluh ekor yang sudah terjual lewat lapak ini, Pak? Total sapi yang ada di kandang kita ini yang baru masuk 182 ekor, yang sudah laku 112 ekor. Jadi masih 70 ekor lagi. Untuk target pemasaran sapi untuk tahun ini berapa ratus ekor? Targetnya 80, ya maksimalnya sekitar 500. Targetnya 800. Targetnya 800 ekor maksimal ya. Maksimal. Dan yang sudah masuk secara keseluruhannya? Yang secara keseluruhan baru 470. Dibagi 3 lokasi. Dan di sini adalah penampungnya. Alhamdulillah peminat sekarang sih memang masih didominasi di pembeli tetap saya yang bekerja sama dengan beberapa masjid dan beberapa tempat perumahan yang sudah pesan bertahun-tahun bersama saya. Untuk pendatang beli satuan baru sekitar 30 ekoran lah. Tapi lebih banyak adalah pembeli tetap yang tahun kemarin, dan alhamdulillah sampai sekarang masih beli di tempat kita. Terus kebuang minum sapi. Alhamdulillah nih. Kalau dilihat di daerah Tangerang ini, terutama di kandang Adinda Sarif, alhamdulillah kalau untuk lakunya sapi itu dibanding di tempat-tempat lain, bagi saya yang baru masuk, insya Allah kalau masih ada umur panjang, tahun besok kita akan tambah lagi usahanya. Anak berapa? 4. 4. Ya. Perempuan berapa? Perempuan 3, laki 1. Sekarang udah yang paling tua Udah semua. kuliah semua. Ya. Jadi bapak jual sapi mampu Untuk anak saya sekolah. Ya. Mudah-mudahan hasil sapi anaknya bisa sukses. Ya, sukses. Karena banyak juga petani-petani sapi yang memang sudah sukses karena melalui sapi ini. Ya. Dan kita juga ini pemula ini. Bagaimana perasaannya, Bang? Pemula ini sapinya berapa ekor sih? 5 ekor. Ya. Nah, udah laku berapa? 4. Udah laku 4 beliau kemarin. Nah, harganya gimana? Alhamdulillah ya. Stabil. Stabil ya. Mudah-mudahan tinggal satu lagi yang masih beratnya sekitar 320 ya. Alhamdulillah saya sebagai penampung bisa menampung 500 ekor sapi dan sekitar 20 sekian petaninya yang kita bantu. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa lebih banyak membantu masyarakat saya. Itu paling utama bagi saya. Masalah untung dan sebagainya itu nomor kesekian bagi saya. Yang paling penting adalah petani sapi yang dari kampung saya, keluarga saya harus mampu menampung dan menjualnya sehingga bisa memberikan kesejahteraan buat keluarga saya yang ada di kampung. Itu paling. Ya, alhamdulillah bagi para pembeli sapi kurban, jangan segan langsung menghubungi saya dan langsung datang ke kandang kami di Ciater, Kota Tangerang Selatan, di depan Roti Bakar Edi. Insya Allah kandangnya pun luas dan di depan jalan raya dan samping pom bensin, gampang sekali didatangi. Pokoknya kami berikan harga spesial dan kami juga akan memberikan bonus para pembeli yang datang langsung, yaitu dengan memberikan bonus parfum dengan madu asli dari Bima. Madu sekitar 60 botol yang kami bawa, dan itu bagi pembeli pemula. Pembeli pertama yang datang sampai 60 ekor itu kami kasihkan madu asli dari Bima. Hubungi aja Sarif Kalepe
nomor HP 0812 8075 8060. Pak Dewan sendiri seperti apa kualitas dari sapi Nusa Tenggara Barat ini, Pak? Ya, kalau kita melihat kualitas sapi yang dimiliki oleh para peternak yang berada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Sumbawa dan tepatnya di Kabupaten Bima ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa lemak yang dimiliki oleh sapi-sapi yang diternak ini sangat berbeda dengan sapi-sapi yang berada di seluruh Indonesia. Misalnya lemaknya tidak terlalu banyak, artinya dagingnya lebih banyak. Ini membuat para pembeli itu makanya senang sekali dengan sapi-sapi yang diternak di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Bima ini. Dan kita lihat ini para peternak dari berbagai desa, tentunya berbagai desa terus di Kabupaten Bima, tidak hanya di sini saja, di beberapa tempat. Ini setiap tahun datang ke Jakarta, khususnya di Jabodetabek, menjajakan sapi ternaknya ini kepada para pembeli, tentu dengan variasi yang berbeda-beda harganya. Dan yang paling penting harganya sangat terjangkau, itu yang membuat sapi-sapi dari Pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Bima ini sangat diminati oleh para pembeli, khususnya di bulan Idul Kurban seperti ini. Nah, langkah Pak Dewan sendiri dalam membantu masyarakat Bima yang ada di Jabodetabek ini untuk memasarkan sapi-sapi kurban ini seperti apa, Pak, dorongan dari anggota DPR RI ini? Ya, kalau saya selaku anggota DPR RI mendorong upaya yang dilakukan para peternak ini tidak hanya di Nusa Tenggara Barat tapi seluruh Indonesia, tapi khususnya di Nusa Tenggara Barat, supaya regulasi peraturan yang memudahkan bagi para peternak. Coba bayangkan ya, sapi ini dari kampung halamannya cukup jauh. Jadi binatang tentu mengalami stres, perjalanan cukup jauh. Belum lagi pakannya, makanannya, kemudian yang membawa juga. Ini regulasi yang harus kita perhatikan, yang harus kita sampaikan kepada pemerintah, sehingga tidak menyulitkan, tetapi justru memudahkan para peternak ini untuk membawa hewan peliharaan dari jauh sampai ke Jabodetabek. Kemudian yang kedua, kita bersyukur karena beberapa waktu yang lalu ada PMK, penyakit yang diderita oleh sapi-sapi seluruh Indonesia, tapi sekarang sudah ada turun, sudah agak mendingan, dan harapannya di momen Idul Kurban kali ini sapi-sapi di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Sumbawa, tentu menjadi minat yang sangat tinggi untuk dimiliki oleh para calon pembeli yang berada di Jabodetabek. Oke, dorongan motivasi apa untuk petani peternak yang ada di wilayah Bima untuk bisa terus mengembangbiakan sapi Bima ini, Pak? Ya, jadi kegiatan seperti ini tidak hanya sekarang. Kegiatan ini turun-temurun. Kalau kita bertanya kepada para peternak ini, mungkin sudah sekian keturunannya dari dulu dan tetap berlangsung. Saya sebagai anggota DPR tetap memberikan motivasi dan spirit kepada para peternak ini agar tidak hanya berhenti di sini, tetapi bagaimana cara mengembangbiakan dan membudidayakan sapi-sapi ini, karena kualitasnya sangat luar biasa. Kita butuh rank yang sangat bagus, kita butuh lahan yang sangat bagus. Kemudian yang paling penting lagi, kita butuh bibit-bibit unggul sapi supaya lebih bagus lagi. Kita tahu yang saya katakan tadi, kualitasnya sudah oke, tapi mungkin bisa lagi kita mencari bibit-bibit yang lebih unggul. Misalnya sapi dari Australia, kemudian dari yang lain-lain. Bagi saya adalah kewajiban memberikan spirit dan motivasi buat para peternak untuk lebih mandiri lagi. Pak Haji, menyikapi beberapa tahun terakhir ini kan ada semacam kasus oknum-oknum penipuan yang dilakukan oleh Oknum bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab. Apa yang pesan yang harus disampaikan Pak Haji terhadap para petani agar tidak terjebak dalam hal yang sama, Pak? Ya, itu makanya ini karena kan saudara-saudara saya dari jauh dari kampungnya. Oleh karena ini ada istilahnya vendor ya, vendor yang ada di Jakarta ini, ada Pak Sarif, ada Pak Mansur, ada yang menjadi bapak angkat daripada para pengusaha-pengusaha lokal, sehingga mereka
menjadi mudah dalam memasarkan pasarannya. Mungkin selama ini seperti itu, tapi ini kita lebih dalam lagi, reject lagi supaya jangan sampai saudara-saudara saya ini menjadi korban hal seperti itu. Karena memang ini kegiatannya temporary ya, 1 tahun sekali. Dan ini terus berlangsung. Saya katakan tadi tidak, ini sudah beranak pinak dari atas sampai sekarang. Dan ini juga saya tetap memberikan motivasi dan melakukan pengawasan sehingga kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terulang kembali. Dan itu yang paling penting. Sekali lagi, nah oleh karena ini saya bersyukur ada teman-teman yang seperti vendor di Jakarta, di Jabodetabek ini, tidak hanya di tempat sini. Ini ada Pak Sarif, kemudian ada Pak Mansur yang memberikan advokasi kepada teman-teman yang berusaha. Karena memang harganya bervariasi terus terang. Ini adalah merupakan usaha turun-temurun dan tentu dalam berbisnis kita mengharapkan untung. Walaupun tidak banyak, tetapi meyakinkan orang pembeli dan meyakinkan yang membawa ini adalah sama-sama memberi keuntungan di momen Idul Kurban seperti ini. Seperti apa Pak agar bisa ini continue dirasakan oleh peternak yang ada di Bima Pak? Ya, itu upaya yang kita lakukan atau yang saya lakukan, bagaimana memberikan semangat kepada para peternak atau petani ini tidak hanya di momen Idul Kurban seperti ini, tetapi hari-hari biasa atau temporary setiap bulan. Bahkan artinya harus ada bahasa bahwa jika Anda membutuhkan sapi yang berkualitas, mungkin sapinya ada di Pulau Bawah, khususnya di Kabupaten Bima. Nah, ini bagaimana caranya kita membudidayakan sapi-sapi lokal menjadi kebutuhan orang-orang di Indonesia atau dimanapun juga gitu. Dengan catatan itu saya katakan tadi, sapinya tetap harus berkualitas, berat badannya oke, giginya oke, dan kesehatan sapi tersebut tetap menjadi jaminan kesehatan bagi orang yang membeli. Dan upaya ini supaya mendorong para peternak dan petani kita untuk tetap mandiri. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, memang Pak Dewan kita ini, Bang Haji Rudi, HMS, alhamdulillah setiap tahun dan setiap permasalahan sapi yang ada di Jakarta ini beliau selalu terlibat, baik membantu koordinasi dan sebagainya dengan kepolisian maupun rekan-rekan yang bisa membantu dalam hal yang ada di bank dan sebagainya. Kemarin beliau sangat luar biasa ya. Terus yang paling penting, saya sebagai ketua kandang, ketua kandang di sini atau koordinator, karena ada 3 kandang saya Pak Haji. Nah, jadi saya bagaimana menciptakan pasar agar orang-orang itu tertarik datang membeli di sini. Karena saya lihat pasar kita ini hanya di pinggir jalan aja, sehingga orang berminat datang itu tidak ada. Oleh karena itu saya membuka bazar sapi ini, dan sekaligus juga saya harus menyiapkan kambing untuk para pembeli kambing kurban gitu. Jadi pasar ini saya modernisasi. Yang biasanya kan penjualan di luar dari sapi kurban, tapi sekarang ini saya coba bazar ini khusus sapi kurban dan kambing kurban. Ya, kita tahu bahwa mereka ini tidak semuanya peternak, tetapi ada upaya mandiri yang dari awal memang tidak memelihara tapi ingin gitu. Nah, oleh karenanya pemerintah memberikan bantuan berupa KUR. KUR itu sangat mudah sekali proses pendapatannya. Jadi tinggal mengajukan KTP, KK di mana desa berasal atau kecamatan, dan akan dipergunakan untuk apa. Dan saya yakin para peternak ini di samping dia beternak mandiri juga menggunakan KUR dari pemerintah. Bantuannya variatif dan pengembaliannya sangat kecil dan sangat memudahkan. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan kepada yang menonton agar ini bisa dipergunakan fasilitas yang disampaikan oleh pemerintah ini. Nah, kami dari DPR RI mendorong agar petani atau peternak di seluruh Indonesia mandiri, maju, modern. Jadi seperti ini, seperti ternak atau penjualan ini kita ingin modern dan tidak hanya memang di pinggir jalan, tapi bagaimana cara memfasilitasi sapi dan kambing ini tetap utuh dan tetap sehat kapanpun selama itu pembelinya belum datang mengambil. Jadi sekali lagi saya tekankan ada KUR yang bisa membantu daripada para peternak atau petani di seluruh Indonesia untuk mendapatkan modal usaha dalam rangka bagaimana dia bisa mandiri. Ya, saya kira tidak susah ya. Si peternak atau petani itu mendapatkan persetujuan dari desa atau kecamatan dan diajukan oleh bank setempat. Nanti memang kalau ada masalah bisa menghubungi
daripada pertanian atau peternakan setempat, sehingga bisa memudahkan untuk mendapatkan KUR. Dan KUR ini tentu bisa memberikan kemudahan di samping mendapatkan modal, dan di tengah-tengah usaha jika terjadi masalah juga bisa disampaikan kemudahan pengembalian. Jadi para peternak atau petani tidak usah takut. Jadi ini adalah upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya petani dan peternak. Tergantung dari peternakan itu atau pertanian mengarahkan ke bank. Kata kita punya bank pemerintah banyak sekali, terserah. Dan tentu variatif, bunganya berbeda-beda. Yang jelas minim bunganya dan tidak memberatkan daripada peminjam. Sapi Bima. Yes, 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 yes.